Pak Benny? Iya. Wah, sendiri aja Pak? Sendiri. Boleh saya gabung nggak Pak? Boleh. Regina! Wih, ada Pak Benny. Pak Benny, ini yang dicari-cari. Betul sekali. Selama ini akhirnya kita ketemu, Pak Benny. Ya. Salim dulu dong. Makasih nih Pak, akhirnya ketemu Pak. Ada ke 100 itu Pak. Baru ketemu minta seratus. Pak, boleh silakan duduk lagi Pak. Maaf, Pak. Boleh. Aduh, jujur. Ini Pak Benny salah satu orang yang udah kita cari-cari dari dulu ya Regina ya. Betul. Karena kebetulan kita berdua Pak Benny ya. Iya. Menyiar radio. Iya. Dan sering banget kita baca berita tentang PDAM Kota Makassar. Ini Regina salah satu informasi yang terakhir saya baca Pak ya. Apa tuh? Kalau ternyata ada berita ada pipa bocor, suplai air PDAM Kota Makassar terganggu di 17 titik mulai bulan Mei. Iya. Wah, ini selain ada berita ini juga pasti kita sering sekali dapat pertanyaan dari masyarakat, kemudian juga banyak keluhan Pak. Iya. Apakah Pak Benny sanggup menerima semuanya? Jadi begini Pak Benny, sekedar informasi di grup keluargaku itu di WhatsApp, ya Pak. Jadi semua itu keluargaku pada mengeluh, dia bilang, Regina, karena kau penyiar radio, berarti kau pasti tahu siapa dirut PDAM Kota Makassar. Nah, saya bilang, mantanku itu. Aduh, mantan majikan. tapi Pak Benny, kalau Makanya. jujur kita ngomongin tentang beberapa Iya. keluhan-keluhan masyarakat ya. Apalagi mungkin terkait di bagian utara nih Pak ya. Ini sebenarnya kalau kita boleh tahu, emang di bagian utara itu memang sering mengalami namanya gangguan Tidak mengalir air kayak itu begitu bagaimana Pak. Pak sebenarnya? Ya, di tahun 2022 ya. Tapi masuk di tahun 2023 utara kota itu sudah terlayani meskipun memang masih ada TDA. TDA itu tidak dapat air. Tapi dari semua keluhan khususnya di daerah Cambaya dan Panampu dengan pemasangan 2 pompa inline di tahun 2023, praktis beberapa kawasan yang sebelumnya tidak dapat air sekarang udah dapat. Oh, berarti udah ada perubahan Pak ya sebenarnya ya. Jadi mungkin beberapa aduan yang masuk itu yang belum dapat dan mungkin juga belum tahu. Sampai kita tahu Pak, anak-anak di Makassar Utara apa dia bilang, kayaknya natiri ini. Karena kenapa kita dibeda-bedakan tapi terjawab sudah. Iya. Nah, kalau itu kan bagian utara. Ini juga biasa ada masalah yang sering terjadi Regina. Mungkin Apa itu? Regina juga pernah rasakan. Pernah curhat sama saya Pak. Nah, masa di keluargamu, kok pernah bayar air kah? Saya bilang, enggak pernah sih. Dan kenapa kah? Dia bilang, kau tahu dia pernah alami Pak ya. Bulan lalu, dia cuma bayar 200.000. Bulan ini dia bayar 600.000 Pak. Nah, sama ini, satu lagi Pak, apalagi bayar kayaknya juga air di rumahnya mantanku. Nah itu Pak masalahnya. Dan setiap bulan ada perubahan-perubahan. Padahal ini sebenarnya apa yang bisa yang menyebabkan? Kenapa iya Pak? Ya sebenarnya kita kan sejak tahun 2022 itu melakukan permajaan meter. Meter air yang usianya di atas 5 tahun itu sudah kami remajakan, kami ganti tanpa biaya. Tanpa biaya ya? Jadi memang banyak karena efek meteran yang sudah 5 tahun itu kan usianya sudah uzur ya Pak. Sudah uzur, mungkin sudah banyak kerusakan. Jadi dengan pemasangan meteran baru itu juga mungkin efeknya dia lebih presisi ngitung airnya. Jadi bisa jadi itu juga faktor kenaikan. Atau yang paling banyak terjadi memang di instalasi itu ada kebocoran dalam rumahnya. Sementara Perumda Kota Makassar itu kan cuman sampai pada meteran saja. Setelah meteran itu menjadi tanggung jawab pelanggan. Jadi kalau ada kebocoran dalam instalasi rumah itu menjadi konsekuensi dari pelanggan itu sendiri. Iya. Kau harus dulu cek-cek baik-baik rumah. Bagaimana pantasan. Jadi pas saya cek meteran di rumahku, saya lihat kenapa ini kayak 5 meter begitu. Oh ternyata kain 5 meter. Salah ukur. Makanya harus ngecek apakah ada kebocoran Pak ya. Karena ini juga mungkin banyak sekali kejadian ada kebocoran di rumah. Masyarakat tidak tahu dan komplain sama PDAM. Kenapa begini? Sampai-sampai betul
ngutang ya untuk Ya. bayar. Nggak boleh orang bilang PDAM asal berubah habis sekarang. Oh itu juga setibanya Iya. yang salah. Sekarang itu pedam. Salah juga. Apa Pak? Sekarang Perumda. Perumda Ilmu Pertama. oh. Cuma mungkin masyarakat Perumda. lebih akrab Perumda. sama Perumda ya, tapi Perumda. orang-orang tuh suka bilang PDAM Iya. kan. Nah, kalau tadi kan sudah Bapak jawab ya tentang alasan-alasan kenapa biasanya ada lonjakan pembayaran. Iya. Tapi kalau biasanya nih Pak, sering kita juga alami ya. Ya. Karena kan kita sebagai masyarakat awam ya, mau cepat, mau mudah. Saya itu Pak. Ini banget Pak. Ya. Suka kita cari ordal. Dah suka Kak saya antri Pak karena Iya. saya kan Wanita independen, mandiri, kaya raya. Karena saya merasa saya punya uang, saya punya kuasa, dan segalanya, saya segalanya Pak. Pak Benny. Ya. Tawari Iya. sama orang dalam pegawai. Katanya. Dan sini saya bantu Ki. Ya. Iya. Bisa percepat, bisa permudah untuk Ya. pengerjaannya. Ini sebenarnya bolehkah? Nggak boleh. Semua pungutan yang di luar aturan itu kategorinya pungutan liar. Dan kami tidak membenarkan ada pungutan-pungutan yang dilakukan oleh oknum-oknum staf kami. Konsekuensinya jelas. Kalau ada oknum staf atau pegawai Perumda Air Kota Makassar yang melakukan pungutan liar, saya pastikan saya berhentikan. ih. Siapa kulapor itu Pak? Langsung ke kita Pak. Kami sudah punya aplikasi yang sudah kami launching ke masyarakat. Masyarakat melaporkan. Itu bisa pakai apalagi barcode. Oh. Kalau ada ordal ya memang Ya. masyarakat PDAM yang mau Iya. membantu. Iya. Kalau kemarin pegawai jika. Ya. Kemarin itu dia bilang pegawai tapi tidak pakai baju ini Ki. Iya. Ih, Baru dia apa ada janjikan kok? Kak, dia bilang begini. Cepat ini terpasang airmu sama cepat Iya. ku dapat jodoh. Beda. Makanya saya itu. langsung Pantas Pak. minta 5 juta. Iya, Pak, karena saya Pak itu kalau demi jodoh, Iya, iya. kalau bisa saya kasih umpan panahi itu laki-laki Iya, Pak. Jadi ini mungkin juga Pak Benedi kalau bisa diingatkan lagi buat masyarakat Iya. bahwa kalau ada tawaran dari orang-orang yang Iya. PDAM untuk membantu mempercepat, mempermudah itu sama sekali tidak ada ya. Tidak ada. Karena malah resikonya besar Betul. dan bisa jadi dipermainkan. Ki. Ya. Dan semua kemudahan pembayaran sejak kami menerapkan digitalisasi pembayaran Iya. itu mempermudah masyarakat untuk yang males ngantri. Ah. Kita sudah bisa membayar Tinggal cat. tagihan air di semua platform, mulai dari Tokopedia, Traveloka, hampir semua platform kita sudah bisa melakukan pembayaran. Sepanjang pembayaran itu tidak nunggak, maka platform-platform itu masih bisa menerima pembayaran pelanggan. Berarti memang dimudahkan sekali nih tahu Wadi. Berarti ini masyarakat memang masih mager. Iya, Ki. aplikasi saja sudah bisa kita semua lihat cek tagihan apa Ya, semua Pak. bisa. Oh. Bisa. Oke. Berarti ini kesalahannya temanku. Apa? Kemarin juga Pak, ada temanku yang Banyaknya janjian, masalahnya Kak. temanmu, Di. Iya, temanku namanya Regina sih. Iya sih. Ada kemarin Pak janjianku sama temanku nih Iya. Pak. Terus tiba-tiba dia ngaret. Ya, Dia bilang alasannya, sorry Nana enggak bisa ke on time karena tidak mandi. ya, Dia bilang, jengkel pun sama PDAM karena kenapa itu katanya daerah rumahnya malam baru airnya mengalir. Ya. Saya bilang, di mana kau tinggal Kak? Ya. Di BTP. Ya. Nah, Ya. ini Pak kadang-kadang kalau anak-anak BTP Ya. atau Pak bagaimana Ya. kira-kira Itu Mi. suka mengeluh kalau air itu mengalir pada saat malam hari jangan begadang. ya. Memang sekarang distribusi tekanan itu tidak di semua wilayah itu tekanannya sama. Di beberapa wilayah ada yang bisa 24 jam, tapi di beberapa kawasan wilayah memang dia hitungannya tidak bisa 24 jam. Karena itu kami selalu menginisiasi melakukan permajaan-permajaan penggantian pipa-pipa lama, kemudian menginisiasi pembangunan instalasi pengolahan air yang baru, khususnya di kawasan timur kota, yang potensi pelanggannya ada 40.000, kemudian ada kawasan industri, yang mudah-mudahan di tahun ini bisa kita kembangkan membangun satu instalasi pengolahan air dengan kapasitas 1 kali 500 liter per detik. Wow, kita aminkan sama-sama ya. Itu dah buat warga BTP. Nah. Kima. Jangan selalu mengeluh-mengeluh. Ini Bapak sudah jelaskan. Makanya insya Allah semuanya bisa dipercepat Pak ya. Sama ini juga Pak, masyarakat belum apa-apa nah viralkan nih, lapor di Makassar Info, lapor nih info kejadian Bone, kurangnya di Makassar.
salah itu kalau begitu. Makanya tahu dulu informasi sebenarnya, Pak Di, bagaimana? Ya, nggak apa-apa. Itu kan kita lebih bagus kalau masyarakat memberikan kritik kepada kami, apalagi kami menempatkan diri Perumda M Kota Makassar itu pelayan. Jadi apapun kritik masyarakat itu kami tindak lanjuti. Kami siap kok dikritik. Di IG saya paling sering di tag-tag. Masya Allah. Tapi alhamdulillah semua bisa kita. Dan kita balas-balas semua itu, Iya, Pak. kami jawab. Kenapa DM kita tidak buka-buka, Pak? Beda konteksnya. Beda, Pak, iya. ada beberapa pegawai baru itu konteksnya beda. Beda tujuanku. Iya. Tapi Pak, kalau kita ngeliat lagi, ini juga biasa kita sering baca berita ya. Sekarang kan ada musim El Nino ya. Ya. Apalagi mungkin sekarang mau masuk musim kemarau. Deh, Pak, siap-siap Pasti kayaknya. dikit-dikit ada yang bisa ada yang kekeringan. Salah satu mungkin hal yang paling takut adalah kekeringan. Iya. Selain kering kantong, air juga sangat ditakuti Pak. Ini untuk antisipasi nanti. Ya, 2023 kemarin kami sudah punya pengalaman menghadapi kemarau panjang El Nino. Iya, Dan betul. alhamdulillah ketika kita meminta lembaga survei turun, lakukan survei pelanggan di tahun 2023 di saat El Nino itu terjadi, malah survei pelanggan kami naik. Sekarang survei pelanggan kami di angka 93%. Wow. Kepuasan masyarakat, padahal itu di masa El Nino. Jadi antisipasi di tahun 2024, pengalaman 2023 tentu akan kami siapkan untuk lebih baik mengimplementasi kekurangan air yang akan kita hadapi. Kami siapkan 15 mobil tangki yang siap membackup kawasan-kawasan yang tidak dapat air bila terkena kemarau. Tapi kami berharap setelah koordinasi dengan BMKG, 2024 itu dipastikan tidak ada lagi El Nino. Mungkin kemarau yang Kemarau sih, tapi enggak kayak El Nino kemarin, Pak. Dia bento Pak, satu mobil yang khusus dia sendiri Pak. Satu Iya, khusus dia satu mobil sendiri, bisa Pak. kok dong, Pak. Mungkin memang nih. Nanti Jadi saya bayar, 14 Pak. kami disiapkan buat masyarakat kau satu. Terus masyarakat kalau misalkan mau air di rumahku, bayar kok. Nah, bikin usaha bisnis Jadi ya. memang kalau kita ngelihat dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan keluhan masyarakat, tadi juga Bapak sempat bilang, kalau Pak Dirut bilang, semua keluhan masyarakat langsung kita cepat tanggapi di sosial media. Dan ini terlihat kalau ternyata memang dari Perda sendiri selalu gercep kalau ada keluhan, ada masalah langsung cari solusinya ya. Betul. Termasuk juga salah satunya kalau masalah kekeringan tenang sudah ada 15 armada disiapkan untuk beberapa titik-titik yang mengalami kekeringan ya. Dan juga udah lihat BMKG juga ngasih report bahwa tidak usah takut kemarau seperti tahun kemarin. Ini malah mungkin lebih ada walaupun mungkin kemarau juga tapi tetap ada ya. Nah, kalau kita sudah mau Tunggu dulu, ribut sekali nih grup keluarga aku. pasti nanya keluargamu. Tunggu dulu. Ada pertanyaannya ini Bapak. Dia suruh Kak ini tanyakan saya dulu ke Pak Dirut. Apa? Tidak ada kagorra. Tidak ada kagorra. Tunggu dulu. Kapan Beni pendaftaran pegawai baru, Pak? Jangan Sama jadi pegawai, Pak. Pak, cita-citaku sekali. Enggak, begini, biar saya perbaiki pipa. Saya mau kodok sambung-sambung pipa, kodong Pak. Kalau kau masuk, masa saya tidak? Iya. Saya bagi mengukur meter, Pak. Pak. Kita hanya mengukur, Pak. Ini PDAM, air mengalir. Enggak boleh sepatu lembek. Enggak boleh. Iya. Oke, Pak. Ini kalau kita ngeliat lagi beberapa, mungkin ada dalam tahun ini ada program-program yang apa kira-kira, dicanangkan Pak? dari Perda sendiri. Apa nih Pak program-programnya? Untuk layanan khususnya PDAM. Ya selalu kita menginisiasi program tentang bagaimana mengoptimalisasi pelayanan kepada pelanggan. Kemudahan-kemudahan supaya pelanggan bisa mendapatkan air bersih dari Perumda Kota Makassar itu kita programkan dan selalu membuat terobosan-terobosan yang lebih baik. Skema kemudahan yang paling baru kami lakukan adalah memberikan kemudahan penyicilan tunggakan. Bisa 5 kali. Kan sekarang ini banyak yang khususnya orang yang jual beli rumah. Yang pemilik lama tidak melaporkan ke pembeli baru kalau dia punya tunggakan. Sehingga ketika ada pembeli baru yang membeli rumah itu kaget, tiba-tiba lihat ada tunggakannya. Padahal itu mestinya beban dari pemilik yang lama kan. Iya, betul. Nah ini yang jadi masalah. Itu seringkali tunggakannya besar ya. Kami memberikan skema penyicilan 5 kali bayar.
Karena yang namanya tunggakan itu langsung masuk di kas PDAF. Tidak ada, kami tidak berani macam-macam di situ karena menjadi uang negara. Oh iya. Ya. Tapi itu ada persyaratannya Pak. Maksudnya harus apa begitu yang bayar 5 kali cicilan? Misalnya tunggakannya itu kayak sampai berapa juta atau apa begitu? Atau mungkin regulasinya sebenarnya Pak, kalau ini kan ngomongin tentang juga dengan pencabutan meteran ya. Kadang-kadang kalau kita yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba ada petugas yang dicabut nih. Tapi Pak, kita kan juga mau tahu sebagai orang awam ya. Iya, Pak. Sebenarnya itu untuk estimasi waktu bilang harus dicabut ini. Dan atau masih ada kayak apa-apa jika sini atau dengan waktu yang tambahan waktu lah. Ini sebenarnya bagaimana regulasinya Pak? Aturannya sih maksimal tunggakan itu 2 bulan. Oh 2 bulan. Itu sudah. Pantas keluargamu. Sudah harus paling tidak disegel dulu, enggak dicabut. Karena kalau meteran dicabut itu nanti pemasangannya ada biaya lagi. Ya. Intinya PDAM itu selalu memberikan kayak peringatan terlebih dahulu, kemudahan peringatan. Jadi tidak semerta-merta yang kayak kita tahu, kenapa tiba-tiba dicabut, tunggakanku kenapa tiba-tiba membengkak, ya kan? Itu semuanya sudah ada nih, memang Pak, aturannya. Berarti sebenarnya banyak solusi-solusi yang udah diberikan dari PDAM sendiri untuk masyarakat yang mungkin kalau ini cuma komplain, cuma kita nggak tahu. Termasuk ini kita salah satu alasan dan bersyukurnya bisa ketemu Pak Beni langsung ya, walaupun lagi nongkrong tiba-tiba, boleh nih nongkrong sedikit. Dan ternyata semua pertanyaan-pertanyaan yang udah kita selama ini kita pikirkan bisa langsung dengan Pak Beni ya. Dan ini juga Pak Ben ini adalah mewakili juga keresahan masyarakat di luar sana yang selama ini mungkin berubah-berubah tagihan dan sebagainya. Akhirnya sudah terjawab. Intinya kalau misalkan ada komplain atau apapun itu bisa di aplikasi Pak ya? Bukan aplikasi, HP saya ini 24 jam. Banyak masalah. Iya, bisa. Serius Pak. Pak, WhatsApp tadi sebentar dah. Sebentar malam Pak. Pak, terakhir aku ada tukar handphone sama dia. Hilang HP-nya Pak. Tapi tunggu dulu, Pak Beni dari berapa lama Ki di sini? Dan mungkin sudah sejam tadi. Tapi berapa lama Miki ganteng begini Pak? Iya. Masuk. Kalau di awal kan tadi 100, Pak ada 500 itu. 100 Pak Beni, Sekretaris Sadirut PDAM Makassar ya. Betul, kita bersyukur sekali Pak Beni bisa meluangkan waktu buat kita juga dan akhirnya kita bisa langsung nanya dengan pertanyaan-pertanyaan. Sekali lagi Pak Beni bilang 24 jam saya bisa standby menjawab. Untuk semua masyarakat yang lagi ada keluhan terjawab di sosmed juga. Jadi sekali lagi tanggal 20 selalu kiingat 20 Masehi bayar Ki. Pokoknya kita harus betul-betul lebih bijak juga menggunakan air. Jangan semerta-merta karena mengalir deras airmu boros, ya kan? Harus lebih hemat tadi. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Beni. Selamat melanjutkan. Sambil kita nyanyi yuk. Air adalah anugerah yang nyanyi kita. Air adalah Beda. Air adalah kasih banyak Pak. Oke. Ayo Mama bungkus Pak. Iya. Makasih Pak Di. Makasih Pak. Oke, pucat kuliah Pak Di baru membayar. Kau.